Hello, what's up? Balik lagi ke Akbarudin Channel. Jangan lupa follow dan subscribe ya. Hello, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke gua Akbarudin Nur SH, seorang lawyer. Balik lagi ke Akbar Legal Channel. Jangan lupa follow dan subscribe ya. Karena follow dan subscribe tidak merugikan kalian ya guys. Subscribe jangan lupa. Oke, kali ini kita akan membahas dengan tema yaitu beda nama pada dokumen penting. Oke, bagaimana sih penanggulangannya apabila kita ada nama yang berbeda ya pada akta kelahiran? Misalkan ada di akta kelahiran kita berbeda namanya dengan aslinya. Ketika kalian mempunyai dokumen pada akta kelahiran yang berbeda, maka kalian harus mengajukan yang namanya permohonan ubah nama atau ganti nama. Nah, dalam permohonan ubah nama nanti ketika hakim memutuskan, menetapkan, mengizinkan kalian menggunakan nama A, maka hakim akan memberikan catatan untuk kepada Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil agar dicoret dan diubah namanya sesuai dengan nama aslinya. Nah, kalau misalkan untuk ubah nama, apa aja sih yang diperlukan? Pertama, kalau ubah nama harus ada pembuktian dua saksi. Nah, terus minta keterangan dari kelurahan tentang perbedaan nama tersebut, ya kan? Nanti kalian akan tinggal diajukan permohonan, gitu. Apakah permohonan akan dikabulkan atau tidak tergantung nanti proses pembuktiannya. Hakim yakin tidak untuk melakukan penetapan satu orang yang penetapan beda nama. Nah, ada lagi yang agak sedikit rumit. Yaitu apa guys? Yaitu adalah penetapan satu orang yang sama. Nah, gimana sih kok bisa ada ditetapkan satu orang yang sama? Contohnya seperti ini, Pak. Jadi misalkan pada sertifikat tanah milik kita dahulu diberikan sama orang tua dengan nama kita yang kita gunakan dahulu. Contoh, misalkan kita punya nama Chinasnya China dengan nama yang dulu misalkan Longfahu misalkan. Nah, ketika zaman Soeharto kan bumi dan tanah itu tidak bisa dimiliki oleh asing gitu. Ada sistem seperti itu. Nah, akhirnya mereka itu menggunakan nama yang baru gitu. Misalkan nama agak sedikit ke-Indonesiaan, misalkan Sulastro, ya kan jelas tuh. Sulastro agak sedikit orang Jawa. Jadi misalkan Longfaho dulu namanya, sekarang adalah Sulastro. Nah, Longfaho itu waktu dia memiliki nama Longfaho, orang tuanya memberikan satu sertifikat tanah atau satu sebidang tanah, ya kan, tercatat di dalam dokumen terdahulu, misalkan dalam letter C, dalam girik, atau dalam misalkan mobil antik, ya kan. Nah, ketika kita akan jual objek tersebut, kebanyakan dalam tahap penjualan itu mereka ya seperti BPN atau proses di notaris itu ragu karena ini beda namanya Pak gitu. Bagaimana sih Pak kalau penanggulangannya nama tersebut gitu? Nah, kalau untuk perkara seperti ini kalian harus melakukan permohonan penetapan satu orang yang sama. Nah, penetapan satu orang yang sama itu contoh misalkan Longfaho dengan Sulastro adalah satu orang yang sama. Jadi tidak ada perbedaan antara Longfaho dengan Sulastro. Memerlukan yang namanya pembuktian di depan majelis hakim. Nah, gitu guys. Jadi nama permohonan satu orang yang sama itu apabila kalian mempunyai dokumen-dokumen penting yang terjadi perbedaan nama, seperti akta nikah,
atau dokumen surat-surat berharga, contoh rumah, mobil, dan yang lain-lainnya. Nah, bagaimana kalau misal Lung Fao-nya sudah meninggal? Ya kan, Lung Fao sudah meninggal, orang tuanya anak-anaknya ahli warisnya ingin memproses. Nah, itulah permasalahan kalau kalian tidak melakukan permohonan penetapan satu orang yang sama. Gitu. Kemungkinan ya istilahnya tanah tersebut tidak akan bisa diproses diapa-apain karena ada perbedaan nama. Kalau perbedaannya cuma sedikit, misal Lung Fao Tan, ya kan, ada tannya gitu karena marga mungkin atau gimana. Nah, kalau misalkan seperti itu masih bisa, maksudnya masih bisa diupayakan karena cuma perbedaan sedikit. Tapi kalau misalkan Lung Fao ke Sulastro itu kan sangat jauh. Orang pun misalkan dikenal yang satu Sulastro kenal satu lagi Lung Fao, pasti mereka mikirnya ini orang yang beda gitu. Maka butuh namanya penetapan satu orang yang sama guys, supaya tidak terjadi permasalahan pada dokumen-dokumen penting gitu. Jadi untuk kalian ingin menanyakan terkait perkara ini, silahkan konsultasikan di bawah ini ya guys, ya kan? Boleh konsultasikan langsung ke saya. Nah, jadi sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.